Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggia Putriwanti, NIM 19022003. Baiklah, di kesempatan video kali ini saya akan membuat program parenting di PAUD, yaitu yang bertemakan pengaruh pola asuh terhadap perkembangan emosional pada anak usia dini. Nah, video ini saya buat untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah parenting. Dosen pengampu yaitu Ibu Profesor Dr. Rakimawati MPD. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan parenting pagi ini. Nah, bunda-bunda sekalian, saya di sini hanya mungkin bersifat membagi atau sharing bersama bunda-bunda tentang tema kita pada pagi hari ini, yaitu pengaruh pola asuh terhadap perkembangan emosi anak usia dini. Nah, kita membahas tentang perkembangan emosi. Mungkin bunda-bunda sekalian tahu apa itu emosi? Nah, emosi itu sendiri adalah tentang kemudian, yang mana kita sebagai orang dewasa bisa merasakan kemudian tersebut, yaitu merasa marah, kesal, dan juga sedih. Nah, pada anak usia dini, kemudian ini sering terjadi. Kadang-kadang anak merasa sedih, marah, dan juga kesal. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan kita pagi hari ini, mungkin saya sedikit bertanya kepada bunda-bunda sekalian. Pagi ini sudah berapa banyak mengomelnya? Nah, mungkin sudah banyak ya. Nah, mungkin sudah tidak terhitung. Nah, dari bunda emosi tersebut, apakah bunda sering memukul anak, menakuti anak, atau mengancam anak? Ada nih yang bilang, kalau ketika dia marah, dia tidak memukul anak, tidak mencubit anak, atau bahkan menakut-nakuti anak. Tapi bagaimana? Hanya mengomel saja. Dan juga nih ada orang tua legend yang berkata seperti ini, saya kalau lagi marah, saya sering memukul anak saya, memarahi anak saya, dan juga mencubit anak saya. Tapi anak saya menjadi kuat. Nah, memang anaknya menjadi kuat dalam segi fisik, tapi pada psikologi anak sangat terancam. Nah, selanjutnya ada nih sebuah kasus, sebuah keluarga yang memiliki anak, terus dia memiliki pola asuh yang keras. Jadi orang tuanya nih cenderung lebih memaksakan anaknya untuk melakukan apa yang dia inginkan. Jadi ketika anaknya tidak melakukan apa yang dia inginkan, orang tuanya sering marah, memukuli anaknya, atau mencubit anaknya. Nah, hal tersebut dapat membuat anak takut pada orang tuanya sendiri. Nah, ketika anak tersebut diantarkan ke sekolah, anak tersebut menjadi sangat aktif sekali, yaitu dia mengganggu temannya, menjahili gurunya, bahkan ada yang sampai melawan terhadap gurunya sendiri. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena pola asuh dari rumah tadi emang sudah diajarkan oleh orang tuanya keras, atau anak tersebut biasa melihat orang tuanya melakukan kekerasan. Nah, bunda-bunda, untuk pertanyaan yang kedua, mungkin tingkat emosi mana sih yang lebih tinggi dibandingkan orang tua atau anak? Nah, di sini tingkat emosi yang lebih tinggi itu yaitu tingkat emosi pada anak. Kenapa? Ketika orang tua emosi atau orang dewasa emosi, kita membutuhkan pelampiasan. Pelampiasannya siapa? Yaitu anak. Nah, atau ada juga nih orang tua yang melampiaskan emosinya yaitu dengan mengupdate status. Nah, sekarang kan ada nih sudah perkembangan zaman yang sangat canggih. Nah, terkadang ada bunda-bunda nih kalau marah tuh sering update status, bilang saya lagi kesal, saya lagi marah, ini segala macam. Nah, yang ketiga yaitu lebih besar mana tingkat emosi perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, yang lebih tinggi tingkat itu yaitu tingkat emosi pada perempuan. Nah, kenapa? Karena tingkat stres pada perempuan itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Perempuan kalau sudah stres itu luar biasa sekali, emosinya sudah meluap-luap. Dan juga dikatakan bahwa perempuan itu lebih cerdas daripada laki-laki. Nah, ada nih yang bilang bahwa kecerdasan pada anak itu 50% adalah kecerdasan dibawa oleh genetik ibunya.
ada juga yang bertanya seperti ini, jika orang tuanya tidak cerdas, bagaimana dengan kecerdasan anaknya? Nah, di sini justru apabila ibunya tidak cerdas, maka yang menjadi faktor untuk kecerdasan anaknya yaitu faktor lingkungan dan juga faktor pola asuh pada anak tersebut. Nah, bunda-bunda, sekarang kita masuk pada tema kita, yaitu pengaruh pola asuh terhadap perkembangan emosi anak usia dini. Nah, sebelum itu kita sering melihat berita di televisi bahwa ada anak yang ingin melawan kepada gurunya tapi berujung kematian pada gurunya. Hal tersebut kenapa bisa terjadi? Karena pola asuh dari kecil anak sudah diajarkan keras atau anak terbiasa melihat kekerasan di dalam keluarganya. Nah, bunda-bunda sekalian, saat anak berumur di bawah 7 tahun, bunda-bunda tidak seharusnya menuntut anak untuk bisa membaca, menulis, atau berhitung. Kenapa begitu? Karena pada usia anak 2-6 tahun yang berkembang lebih cepat pada anak yaitu otak tengahnya, yang mana tingkat emosi anak. Dan apabila bunda memaksakan hal tersebut kepada anak, maka tingkat emosi anak itu tidak akan stabil atau bisa dikatakan anak akan menjadi lebih agresif. Selanjutnya yaitu sekarang kita dengar bahwa banyak anak-anak yang bisa membunuh orang tuanya. Nah, hal tersebut bisa terjadi. Kenapa? Karena emosi pada anak tadi sudah tidak bisa terkendali lagi atau sudah tidak bisa dia pendam lagi. Sehingga pada saat emosi, dia bisa melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya sendiri karena tanpa dia sadari hal tersebut bisa merugikan dia dan orang tuanya. Selanjutnya mungkin bunda bertanya, kenapa sih parenting itu perlu di TK? Nah, di sini bunda dikatakan memang parenting itu perlu di TK. Kenapa? Karena pada masa ini anak merupakan masa golden age, di mana tingkat perkembangan anak masih bisa dirubah atau masih bisa kita arahkan seharusnya dia bersikap seperti apa. Kita mengarahkan kepada anak. Nah, mungkin bunda bertanya, apa sih yang menyebabkan emosi anak itu meningkat? Mungkin yang menyebabkan emosi anak meningkat itu yang pertama adalah anak tidak bisanya mengungkapkan perasaannya. Di sini pola asuh yang diberikan oleh orang tua itu cenderung diktator. Diktator yaitu bunda selalu menginginkan anak melakukan apa yang bunda inginkan, sehingga tidak ada interaksi antara anak dengan orang tua. Yang kedua yaitu banyaknya memberikan tuntutan kepada anak. Nah, tuntutan di sini orang tua cenderung melakukan tuntutan yang mana contohnya, kamu harus bisa begini, kamu harus bisa begini. Nah, ketika tuntutan itu tidak terjadi, maka tekanan emosi pada anak akan muncul dan anak akan menjadi lebih emosi tingkat tinggi dan hal tersebut bisa menjadikan anak menjadi agresif. Yang ketiga yaitu kekerasan. Kekerasan ini terbagi menjadi 3, yang mana kekerasan verbal, psikis, dan fisik. Yang verbal mungkin bunda-bunda sering mengomel, membentak, atau mencap anak jelek. Contohnya seperti ini, saat marah bunda tentunya mengomel kepada anak. Dan selanjutnya saat emosi ini sudah tidak terkendali, bunda membentak anak dengan mengeluarkan kata-kata seperti mencap anak jelek atau mengatakan, kamu bodoh sekali, atau segala macamnya. Yang kedua yaitu kekerasan psikis, yang mana di sini membandingkan, mengancam, dan juga menakut-nakuti. Membandingkan, mungkin bunda membandingkan anak bunda yang pertama dengan anak bunda yang kedua. Itu akan membuat emosi anak menjadi tidak stabil atau memberikan ancaman, bahkan menakut-nakuti anak. Yang ketiga yaitu fisik. Nah, fisik ini sudah sangat emosi yang sudah sangat tinggi, yang mana orang tua sudah mulai melakukan kekerasan dengan memukul anak. Nah, di sini mungkin orang tua bertanya, kenapa sih parenting itu perlu untuk orang tua? Nah, karena bunda-bunda, parenting itu sangat penting bagi orang tua karena tingkat emosi kita itu kadang kalau kita sudah marah itu tidak terkendali. Itu kenapa pentingnya parenting untuk orang tua, agar orang tua dapat mengendalikan emosinya ketika menghadapi anak yang aktif. Selanjutnya yaitu ada sebuah contoh, misalnya bunda punya tetangga nih, ada anak, lalu anaknya ini dititipkan kepada bunda.
lalu anak ini aktif, sangat aktif sekali. Tidak mungkin bila bunda memarahi atau menegur atau segala macamnya. Tetapi ketika anak bunda melakukan hal tersebut, bunda akan cenderung langsung marah, memukul, bahkan mencubit. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena bunda rasa memiliki tadi. Karena bunda merasa itu anak saya, jadi saya berhak melakukan apa yang saya inginkan. Nah, bunda, hal tersebut tidak boleh karena dapat membuat emosi anak menjadi tidak stabil. Itu kenapa pola asuh anak zaman sekarang berbeda dengan pola asuh anak zaman dulu. Pada zaman sekarang ini kita sudah bersaing dengan perkembangan zaman, yaitu teknologi, gadget. Nah, dengan gadget ini sangat mempengaruhi pola asuh terhadap anak pada zaman sekarang ini. Yang keempat adalah faktor media sosial. Nah, di sini mungkin bunda-bunda sudah dari kecil anak sudah diajarkan memperkenalkan gadget terlebih dahulu. Dari kecil bunda sudah membiasakan anak untuk bermain gadget, atau pada saat anak menangis, anak rewel, bunda memberikan gadget kepada anak, sehingga hal tersebut menjadi biasa bagi anak. Ketika anak menginginkan bermain gadget tetapi bunda tidak memberikannya, maka anak akan cenderung menangis. Nah, dari menangis tersebut bunda akan memberikan gadget. Nah, hal itu membuat emosi anak menjadi tidak stabil. Nah, bunda sebagai orang tua, kita harus konsisten terhadap apa yang telah kita berikan kepada anak. Jika bunda memberikan batasan kepada anak, ajarkan kepada anak bermain gadget ketika waktu libur, atau bisa waktu libur kita mengajarkan 3 jam, maksimal 3 jam untuk bermain gadget. Tidak boleh lebih. Kenapa? Yang pertama, anak bisa kecanduan. Yang kedua, kerusakan di sel saraf otak anak. Ketika sel saraf otak anak sudah rusak, maka daya tangkap pada anak bisa rendah. Selanjutnya yaitu pola asuh yang terlalu mengatur. Mungkin di sini ketika anak di rumah, bunda lebih cenderung mengatur anaknya. Harus anaknya melakukan hal apa yang bunda inginkan. Seperti misalnya ketika bunda menginginkan hal tersebut, maka anak harus melakukannya. Tetapi ketika anak tidak melakukannya, bunda akan cenderung marah. Dan hal tersebut akan membuat anak menjadi takut. Emosi anak terpendam. Makanya bisa dikatakan bahwa pola asuh terhadap anak zaman sekarang itu berbeda pada zaman dahulu. Zaman dahulu saja ketika anak sudah dilihatin lama, anak itu akan merasa bersalah atau langsung menunduk. Tetapi pada zaman sekarang ketika kita melihat anak lama, anak balik melihat kita. Nah, hal tersebut hati-hati bunda. Ketika bunda sudah menatap anak lebih dari 1 menit, itu akan turun ke tangan, sehingga tangan ini dapat memukul anak, dan hal itu sangat tidak baik untuk perkembangan emosi anak. Yang keenam yaitu terlalu overprotective, di mana di sini bunda-bunda di rumah terlalu melindungi anak, yang mana di sini mungkin ketika anak bermain, bunda cenderung memberikan larangan kepada anak. Contohnya seperti hari panas, bunda bilang seperti ini, jangan main panas, nanti hitam. Ketika hujan, jangan mandi hujan, nanti sakit. Bunda biarkan anak bermain pada lingkungan sosialnya. Kenapa? Karena pada usia 2-6 tahun ini, ketika anak berada pada lingkungan sosialnya, maka emosional anak lebih tertata, problem solving anak lebih meningkat. Kenapa? Anak bisa menghadapi permasalahan yang dia hadapi. Selanjutnya yaitu tidak adanya ketegasan. Nah, di sini mungkin sering kita jumpai nih di rumah. Ketika anak meminta sesuatu tetapi bunda tidak memberikannya, anak akan menangis. Dan hal itu mungkin ada anak yang menangisnya lama. Ketika anaknya menangis lama, bunda akan memberikan apa yang dia inginkan. Nah, hal tersebut akan membuat anak menjadi tidak stabil emosinya. Kenapa? Karena ketika dia menangis, bunda langsung memberikan dengan tujuan agar anak berhenti untuk menangis. Nah, selanjutnya ada juga nih yang bilang ketika bundanya membilang tidak tetapi ayahnya membilang iya, maka hal tersebut juga akan menjadi emosi anak menjadi tidak stabil. Makanya di dalam satu rumah itu hanya boleh melakukan pola asuh satu saja. Kenapa tidak boleh lebih? Karena
Apabila pola asuh di rumah itu terdapat 1, 2 atau lebih, maka anak akan memiliki kepribadian ganda atau memiliki 2 kepribadian. Contohnya seperti ini, ketika di depan bunda, anak menjadi sangat sopan, baik, dan juga penurut. Tetapi ketika di belakang bunda, anak akan menjadi sangat lebih aktif. Bahkan ketika di sekolah, anak bisa menjahili temannya, menjahili gurunya, atau bahkan bisa melawan kepada gurunya. Nah, hal tersebut harus bunda waspadai. Kenapa? Karena anak yang seperti itu sudah sulit bereksplorasi pada lingkungan rumahnya sendiri. Jika anak sudah sulit bereksplorasi pada lingkungan rumahnya, maka anak akan cenderung memendam emosinya dan akan dia luapkan ketika dia berada pada lingkungan sosialnya. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan juga mempengaruhi perkembangan emosional pada anak. Yang mana di sini lingkungan yang tidak kondusif juga dapat memberikan emosi yang tingkat tinggi kepada anak. Makanya dari itu, ketika anak bermain di luar atau di lingkungan luarnya, bunda hanya bersifat mengawasi anak. Ketika bunda mengawasi, jangan terlalu memberikan larangan-larangan kepada anak. Kita cukup mengawasi sebatas di mana anak bisa menghadapi permasalahannya sendiri. Tetapi misalnya ada nih, ketika anak bermain di lingkungan sosialnya, bunda sibuk di dapur, anaknya sibuk di luar, lalu nanti anaknya pulang dengan keadaan menangis, bunda akan marah kepada temannya. Tidak boleh begitu, karena itu juga dapat membuat emosi anak menjadi tidak stabil. Seharusnya bunda mendengarkan apa cerita dari anak tersebut, lalu bunda nanti tanya kepada orang yang melihat atau apa. Jadi bunda dapat mencerna apa yang terjadi, tidak langsung menerima apa yang diberikan oleh anak. Nah, sekian mungkin materi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akhir video saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu yang sudah membimbing mata kuliah parenting saya dan sudah memberikan ilmunya kepada kami. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.